Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Maulana dari kelas Akadah 1C. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan alasan jawaban daripada mata kuliah tugas agama dan etika pada sesi keempat terkait kasus Papa Hasan. Dalam kasus Papa Hasan, etika bisnis dalam Islam memberikan pedoman yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip moralitas, tanggung jawab sosial, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa poin penting dalam perspektif etika bisnis dalam Islam yang dapat dipertimbangkan, yaitu yang pertama terkait kehalalan produk. Menurut ajaran agama Islam, seorang muslim diwajibkan untuk menghindari segala sesuatu yang haram, termasuk berbisnis dengan perusahaan yang memproduksi barang-barang tidak halal. Islam mengajarkan bahwa mencari rezeki harus melalui cara yang halal dan bersih dari segala bentuk ketidakadilan atau pelanggaran terhadap ajaran agama. Dengan menerima tawaran dari perusahaan yang memproduksi produk tidak halal, Bapak Hasan mungkin mengabaikan prinsip-prinsip halal dasar ketidakhalalan dalam bisnisnya, yang dapat berdampak buruk tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga pada masyarakat yang dilayaninya. Yang kedua, kepedulian lingkungan. Islam juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 dan Quran Surat An-Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa seorang muslim harus berbuat adil, melakukan kebaikan, dan menghindari segala bentuk kerusakan. Jika perusahaan tersebut terlibat dalam praktik yang merusak lingkungan, kerjasama dengannya bisa berarti mendukung kerusakan yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, moralitas dan tanggung jawab sosial. Moralitas dalam Islam mencakup kewajiban untuk mencegah hal-hal yang merusak masyarakat dan lingkungan. Seorang pengusaha muslim juga harus bertanggung jawab secara sosial dengan menolak tawaran yang melanggar prinsip-prinsip Islam. Bapak Hasan menunjukkan komitmennya pada tanggung jawab sosial dan moral, yang pada akhirnya akan memperkuat reputasi bisnis di mata pelanggan yang peduli terhadap prinsip-prinsip tersebut. Yang keempat, keberkahan dalam bisnis. Islam mengajarkan bahwa rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal dan penuh dengan kejujuran akan membawa keberkahan. Meskipun mungkin terlihat seperti peluang yang besar yang hilang, memilih jalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam akan membawa keberkahan yang lebih besar dalam jangka panjang. Yang kelima, alternatif dan tawakal. Islam juga mengajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha semaksimal mungkin. Jika Bapak Hasan menolak tawaran ini, dia tetap bisa mencari peluang lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan berkelanjutan. Dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu, implikasi keputusan yang pertama ada jangka pendek. Jangka pendek. Menolak tawaran tersebut mungkin tidak akan membuat Bapak Hasan kehilangan peluang besar dalam jangka pendek. Namun, ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas moral dan spiritualnya. Lalu, implikasi keputusan dalam jangka panjangnya, dengan mempertahankan prinsip-prinsip halal dan berkelanjutan lingkungan, usaha Bapak Hasan mungkin akan mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggan yang menghargai etika dan tanggung jawab sosial yang dapat meningkatkan reputasi dan berkelanjutan usaha di masa depan. Dengan mempertimbangkan semua ini, keputusan yang paling sesuai dengan etika bisnis adalah menolak tawaran tersebut dan mencari peluang yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan keberlanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.